Halo sahabat tumbuh, bertemu lagi bersama gue, Mr. Chloe. Informasi terbaru. Trump resmi bentuk Dewan Perdamaian Gaza. Apa targetnya? Gaza sedang dipetakan ulang bukan oleh rakyatnya, tetapi oleh mekanisme kekuasaan global yang baru saja menancapkan capnya, Dewan Perdamaian yang diposisikan sebagai pengendali utama setelah perang, dan Komite Teknokrat yang mengatur pemerintahan sehari-hari Gaza. Pernyataan ini tidak hanya mengubah peta politik, tetapi juga menegaskan bahwa konflik tidak pernah berhenti pada medan perang. Konflik paling berbahaya adalah konflik yang dialihkan ke ruang administratif dan ekonomi. Apakah sahabat tumbuh siap melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali atas masa depan rakyat Gaza? Sahabat tumbuh, mari kita membedah bersama. Kak Chloe. Apakah sahabat tumbuh melihat bahwa di balik istilah perdamaian yang dibungkus rapi, ada struktur baru yang menempatkan satu pihak sebagai penentu utama dan pihak lainnya sebagai objek yang diperlakukan seperti proyek? Pernyataan pembentukan Dewan Perdamaian muncul tidak lama setelah Komite Teknokrat Palestina yang terdiri dari 15 orang disepakati untuk mengelola pemerintahan Gaza pasca perang. Ini bukan sekadar perubahan birokrasi, ini adalah upaya memutuskan siapa yang berhak berbicara, siapa yang berhak memutuskan, dan siapa yang dipaksa mengikuti. Secara teori, ini tampak seperti stabilisasi. Namun dalam praktik, ini adalah bentuk baru dari kolonialisme administratif, mengatur wilayah yang pernah berada dalam status konflik menjadi wilayah yang dikelola dari luar. Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan yang dihasilkan di bawah pengawasan Dewan Perdamaian bisa disebut sah secara politik? Banyak orang akan berkata bahwa ini adalah solusi untuk mengakhiri perang. Namun, mari kita kembali ke teori Thomas Hobbes tentang negara sebagai Leviathan. Negara yang kuat dibutuhkan untuk mengendalikan kekacauan. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak menjadi Leviathan dalam kasus Gaza? Jika Leviathan dibentuk oleh kekuatan yang memiliki kepentingan geopolitik, maka stabilisasi bukanlah tujuan, tetapi alat untuk memastikan dominasi. Apakah sahabat tumbuh setuju bahwa ketika kekuatan eksternal membentuk struktur pemerintahan, itu bukan perdamaian, tetapi dominasi baru yang lebih halus? Komite Teknokrat yang disebutkan akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang diperkirakan akan diketuai langsung oleh Donald Trump. Ini adalah penegasan bahwa perdamaian dalam konteks ini bukanlah hasil negosiasi antara pihak-pihak yang berseteru, tetapi hasil desain yang dibuat oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan memaksakan struktur. Dalam tradisi filsafat politik, ini mirip dengan konsep pemerintahan teknokrat yang dipopulerkan oleh ilmuwan politik seperti Max Weber yang menekankan rasionalitas birokrasi. Namun, ketika rasionalitas birokrasi dipakai untuk mengendalikan rakyat yang sedang trauma, rasionalitas itu berubah menjadi bentuk kekuasaan yang kejam. Apakah sahabat tumbuh tidak melihat bahwa teknokrasi bisa menjadi topeng bagi dominasi politik? Lebih jauh, rencana ini mencakup pengerahan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza dan melatih unit kepolisian Palestina yang sudah diverifikasi. Ini adalah bentuk intervensi keamanan yang jelas. Jika kita merujuk pada teori intervensi, humanitarian intervention, yang dikritik oleh banyak filsuf modern, termasuk Noam Chomsky, maka intervensi keamanan semacam ini seringkali digunakan sebagai pembenaran untuk menduduki wilayah dengan alasan kemanusiaan. Namun, ketika pasukan itu ditempatkan untuk mengamankan Gaza, siapa yang akan dijaga? Apakah warga Gaza, atau justru kepentingan strategis pihak yang mengirim pasukan? Dalam perspektif etika dan moralitas universal yang diajarkan oleh Al-Quran, kekuasaan yang menindas dan mengambil hak orang lain tidak pernah mendapat pembenaran, apalagi jika dibungkus dengan retorika perdamaian yang sesungguhnya adalah dominasi. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 bahwa manusia harus berlaku adil. Meski terhadap pihak yang dibenci, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini relevan untuk mengkritisi narasi perdamaian yang dibuat oleh pihak luar tanpa keadilan sejati, karena bila struktur politik dan keamanan dibuat untuk menguntungkan satu pihak dan menindas pihak lain, maka itu bukan perdamaian, melainkan manipulasi yang melanggar prinsip keadilan.
Lalu, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah mengingatkan bahwa perbedaan suku dan bangsa bukan untuk saling merendahkan, tetapi untuk saling mengenal. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jika Gaza diperlakukan sebagai wilayah yang diatur oleh pihak luar tanpa menghormati martabat dan kedaulatan rakyatnya, maka itu bertentangan dengan ajaran tersebut. Apakah sahabat tumbuh tidak melihat bahwa perdamaian yang mengabaikan keadilan dan martabat rakyat adalah bentuk penindasan baru yang harus ditolak? Bassem Naim, salah satu pemimpin senior Hamas, menyatakan bahwa bola kini berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional. Pernyataan ini mengungkapkan ketergantungan yang sebenarnya bukan hanya pada pihak musuh, tetapi pada pihak ketiga yang memegang kendali atas proses. Ini adalah bentuk dependensi teori yang pernah dikritik oleh ekonom seperti Andre Gunder Frank. Negara-negara yang berada dalam posisi lemah dipaksa bergantung pada struktur ekonomi dan politik global yang membuat mereka tetap lemah. Apakah sahabat tumbuh melihat bahwa Gaza sedang ditempatkan dalam posisi ketergantungan struktural yang baru? Rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober memfasilitasi pemulangan sandera dan penghentian pertempuran. Namun, fakta bahwa fase kedua berlangsung di tengah konflik yang masih berlangsung menunjukkan bahwa perdamaian ini tidak pernah benar-benar berdasar pada penyelesaian akar masalah. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, konflik tidak berakhir ketika pertempuran berhenti, tetapi ketika struktur yang menyebabkan konflik itu berubah. Dari sisi ekonomi dan bisnis, narasi perdamaian yang dipaksakan oleh kekuatan besar seringkali tidak lepas dari mekanisme ekonomi politik yang diurai oleh para ahli. Dalam bukunya yang berjudul The Shock Doctrine, Naomi Klein mengungkap bagaimana krisis dan konflik digunakan sebagai alat untuk menerapkan kebijakan pasar yang menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat lokal dipaksa menerima struktur ekonomi yang merugikan. Prinsip yang sama juga dapat dibaca melalui lensa teori imperialisme ekonomi yang dijelaskan oleh John A. Hobson dalam Imperialism, a Study, bahwa dominasi politik tidak akan lengkap tanpa kontrol ekonomi. Dari sisi keuangan, buku Capital in the 21st Century karya Thomas Piketty memperingatkan bahwa ketimpangan kekayaan tidak terjadi secara alami, melainkan dipacu oleh sistem yang memungkinkan akumulasi modal pada kelompok kecil, terutama ketika kekuasaan politik memfasilitasi akses pasar dan sumber daya. Jika rencana perdamaian ini mengikat Gaza dalam struktur ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara rakyatnya tetap miskin dan terpinggirkan, maka itu bukan rekonstruksi yang adil tetapi bentuk penguasaan ekonomi terselubung. Dalam konteks ini, apakah kita sedang menyaksikan perdamaian atau penataan ulang ekonomi yang menguntungkan pihak luar dan merugikan rakyat Palestina? Jika Israel tetap menguasai kontrol keamanan, ekonomi, dan politik, apakah kita bisa menyebut ini sebagai perdamaian atau hanya jeda sementara? Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyatakan bahwa pasukan Israel telah menewaskan 451 orang sejak gencatan senjata secara nominal mulai berlaku. Ini adalah angka yang tidak bisa dibiarkan sebagai insiden dalam narasi perdamaian. Dalam logika realpolitik yang dipopulerkan oleh Niccolo Machiavelli, negara berdaulat bertindak untuk menjaga kepentingannya. Namun, ketika tindakan militer tetap berlangsung di bawah label gencatan senjata, itu berarti politik sedang mengklaim hak untuk melanggar kemanusiaan dengan pembenaran formal. Apakah sahabat tumbuh melihat bahwa gencatan senjata seringkali menjadi alat legitimasi bagi kekerasan yang masih berlangsung? Dalam praktiknya, rencana perdamaian yang digodok dengan dalih kemanusiaan sering berhadapan dengan pola yang berulang. Agenda besar yang tampak di atas meja ternyata disusun dari kepentingan yang sudah lama teruji di lapangan. Data yang bisa dikaji dari sejarah konflik dan rekonstruksi wilayah menunjukkan bahwa skema semacam ini cenderung menghasilkan perubahan struktur yang menguntungkan pihak yang memiliki akses modal, sementara korban langsung tetap berada di posisi paling rentan. Pada masa pasca konflik di wilayah lain, misalnya di Irak dan Afghanistan, alih-alih terjadi pemulihan ekonomi yang inklusif, yang muncul justru dominasi kontraktor besar, penguatan oligarki lokal yang terkait dengan kekuatan eksternal, serta ketergantungan pada bantuan yang kemudian memicu korupsi dan inflasi. Ketika lembaga internasional memasuki ruang pasca konflik, tidak jarang mereka membawa model pengelolaan yang standar, namun tidak sesuai konteks lokal, sehingga hasilnya adalah bantuan yang tersendat,
proyek infrastruktur yang tidak menyelesaikan kebutuhan dasar, dan penguatan rezim politik yang justru memperkuat ketidaksetaraan. Dalam kerangka analisis fundamental, kita harus menguji apakah rencana ini benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat atau justru menempatkan stabilitas sebagai alat untuk menjaga akses sumber daya, jalur perdagangan, dan pengaruh geopolitik. Anomali yang paling mencolok adalah ketika mekanisme perdamaian berjalan cepat pada tahap politik, tetapi lambat pada pemulihan sosial ekonomi, terutama pada akses air, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Ketika korban konflik masih hidup dalam kondisi dasar yang tidak terpenuhi, sementara elit politik sudah mulai melakukan negosiasi dan pembagian posisi, maka logika yang muncul bukan lagi pemulihan, melainkan rekayasa stabilitas. Dalam konteks ini, pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah rencana ini benar-benar mengarah pada pemulihan yang adil dan permanen, atau hanya menata ulang kontrol terhadap wilayah dan sumber daya dengan label kemanusiaan? Bagi warga Palestina, isu utama tetap penarikan penuh pasukan militer Israel dari jalur Gaza, tetapi hingga kini tidak ada jadwal rinci. Ini adalah inti dari masalah. Struktur kekuasaan yang ada tidak mau menyerahkan kendali. Dalam teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, legitimasi politik didapat dari dialog dan partisipasi warga. Namun dalam kasus ini, dialog tidak pernah setara. Jika pihak yang dikuasai tidak diberi ruang untuk menentukan masa depan mereka, apakah kita bisa menyebut ini sebagai proses politik yang sah? Hamas menolak berkomitmen secara terbuka untuk perwujudan senjata penuh, yang menjadi tuntutan mutlak dari pihak Israel. Ini bukan hanya soal senjata, ini soal identitas politik dan keberlangsungan perlawanan. Dalam teori perlawanan yang dikembangkan oleh Frantz Fanon, kolonialisme tidak hanya memeras sumber daya, tetapi juga memaksakan identitas dan mematikan martabat. Ketika senjata menjadi simbol perlawanan, menuntut perwujudan senjata tanpa ada jaminan pengakhiran pendudukan adalah meminta rakyat yang tertindas untuk menyerah tanpa imbalan. Apakah sahabat tumbuh setuju bahwa tuntutan semacam itu adalah bentuk penindasan terselubung? Lebih jauh lagi, rencana ini juga memperlihatkan dinamika global yang lebih besar, bahwa perdamaian seringkali diproduksi oleh negara-negara besar sebagai alat untuk mengamankan kepentingan strategis mereka. Dalam teori imperialisme yang dikembangkan oleh Lenin, kekuatan besar tidak hanya mengeksploitasi melalui ekonomi, tetapi juga melalui politik dan militer. Dewan Perdamaian dan Komite Teknokrat adalah bentuk modern dari imperialisme administratif, kontrol tanpa kolonisasi formal. Apakah sahabat tumbuh melihat bahwa ini adalah bentuk imperialisme baru yang jauh lebih berbahaya karena memakai legitimasi perdamaian? Sekarang kita masuk ke realitas yang lebih mengerikan. Jika Gaza dikelola oleh komite teknokrat yang dibentuk dan diawasi oleh pihak eksternal, maka apa yang terjadi pada hak dasar warga Gaza, hak atas tanah, hak atas sumber daya, hak atas kebebasan bergerak, hak atas pendidikan dan kesehatan, ini semua akan dipetakan ulang sesuai kepentingan pihak yang mengendalikan struktur. Dalam teori hak asasi manusia yang dijabarkan oleh John Rawls, keadilan sosial harus berakar pada kesetaraan dan kesempatan yang adil. Namun dalam struktur yang ada, kesempatan itu justru direnggut. Apakah sahabat tumbuh melihat bahwa perdamaian semacam ini justru akan menghasilkan ketidakadilan yang lebih besar? Kita juga harus melihat dampak ekonomi. Gaza sudah mengalami blokade yang mematikan ekonomi. Dalam teori ekonomi politik, perang dan blokade adalah bentuk perang ekonomi. Jika komite teknokrat bertugas mengelola pemerintahan, siapa yang akan mengontrol perdagangan, impor, dan akses ke sumber daya? Dalam teori war ekonomi, konflik menciptakan pasar gelap, korupsi, dan ketergantungan. Apakah sahabat tumbuh melihat bahwa stabilisasi yang diatur dari luar akan memperkuat oligarki lokal yang berkolaborasi dengan pihak eksternal? Jika semua ini tampak terlalu teoritis, mari kita lihat dampak nyata pada kehidupan sehari-hari. Listrik yang masih terbatas, air yang tercemar, rumah yang hancur, sekolah yang tidak berfungsi, dan trauma yang tidak pernah selesai. Dalam psikologi sosial, trauma kolektif yang berkelanjutan dapat menghasilkan generasi yang hidup dalam kondisi normalisasi kekerasan. Ketika kekerasan menjadi normal, maka kekerasan menjadi budaya. Apakah sahabat tumbuh setuju bahwa ini adalah strategi tidak langsung untuk menghancurkan masa depan sebuah bangsa? Pernyataan bahwa bola kini berada di tangan mediator dan penjamin Amerika adalah bentuk pengakuan bahwa rakyat Gaza tidak memegang kendali atas nasib mereka sendiri. Dalam teori kedaulatan modern yang dibahas oleh Jean Bodin, kedaulatan adalah hak tertinggi untuk memutuskan. Jika kedaulatan itu ditempatkan di tangan pihak luar, maka apa yang tersisa dari negara?
Apakah Gaza akan menjadi negara atau hanya wilayah administrasi yang dikelola oleh kepentingan global? Kita juga harus kritis terhadap narasi yang dibangun bahwa perdamaian hanya bisa datang melalui intervensi internasional. Dalam perspektif postkolonial yang dikembangkan oleh Edward Said, narasi semacam ini adalah bentuk orientalisme modern, menggambarkan rakyat yang tertindas sebagai tidak mampu mengatur diri sendiri sehingga membutuhkan penjaga dari luar. Ini bukan hanya merendahkan, tetapi juga mematikan aspirasi politik rakyat. Apakah Anda melihat bahwa narasi ini sebenarnya adalah bentuk penghapusan identitas politik? Ketika konflik dijadikan proyek perdamaian yang dikelola oleh Dewan Perdamaian, maka setiap kritik terhadap struktur ini akan dianggap sebagai mengganggu stabilitas. Ini adalah mekanisme yang sama yang digunakan oleh otoritarianisme, kritik dianggap sebagai ancaman. Dalam teori kontrol sosial Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya ada dalam bentuk represi, tetapi juga dalam bentuk normalisasi dan pengaturan. Jika perdamaian adalah normalisasi yang dipaksakan, maka kritik terhadapnya akan dipidana sebagai ancaman. Apakah sahabat tumbuh siap mempertanyakan siapa yang menentukan normal? Di sisi lain, ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah konflik ini bisa benar-benar diselesaikan tanpa mengatasi akar penyebabnya? Jika akar penyebabnya adalah pendudukan, pemiskinan, dan penindasan, maka rencana yang hanya mengatur pemerintahan tanpa mengubah struktur pendudukan adalah tipuan. Dalam teori perubahan sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx dan juga Antonio Gramsci, perubahan hanya terjadi jika struktur dominasi digerakkan dari bawah. Jika perubahan dipaksakan dari atas, maka itu bukan perubahan, melainkan rekayasa. Apakah sahabat tumbuh melihat bahwa ini adalah rekayasa? Pada akhirnya, Dewan Perdamaian dan Komite Teknokrat adalah cermin dari dunia yang tidak ingin melihat kedaulatan rakyat sebagai sesuatu yang harus dihormati. Dunia ini lebih suka melihat wilayah konflik sebagai zona masalah yang harus diatur, bukan sebagai masyarakat yang harus diberdayakan. Dalam teori etika politik yang dibahas oleh Hannah Arendt, tindakan politik yang paling berbahaya adalah ketika manusia diperlakukan sebagai objek yang bisa dikelola. Apakah sahabat tumbuh setuju bahwa rakyat Gaza sedang diperlakukan sebagai objek? Sahabat tumbuh, jika kita melihat semua ini, maka kita harus bertanya, apakah ini benar-benar perdamaian atau hanya bentuk baru dari penjajahan administratif? Apakah kita mau menjadi generasi yang membiarkan proses ini berlangsung tanpa kritik? Dan yang paling penting, apakah kita akan diam ketika hak sebuah bangsa dipetakan ulang oleh kepentingan global? Solusi dari gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa, adalah bahwa kita harus mendesak pemerintah untuk menolak legitimasi struktur yang tidak berbasis pada kedaulatan rakyat Palestina. Kita harus mendorong diplomasi yang benar-benar mengakui hak rakyat Palestina, menuntut penarikan pasukan secara penuh, dan menolak semua bentuk intervensi yang tidak bersandar pada persetujuan rakyat yang tertindas. Kita juga harus mendorong masyarakat internasional untuk memperkuat mekanisme yang menempatkan rakyat Palestina sebagai subjek politik, bukan objek administrasi. Apakah kita akan membiarkan masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh orang lain? Jika sahabat tumbuh merasa terganggu dan ingin ikut menyuarakan kebenaran, tuliskan pendapat sahabat tumbuh di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar diskusi ini terus berlanjut. Pertanyaan terakhir untuk sahabat tumbuh, apakah perdamaian yang dibentuk dari luar benar-benar bisa disebut perdamaian? Oh iya, buat sahabat tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat tumbuh lainnya. Как Chloe.